Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Heri dan kita akan kali ini akan mengomentari si Marzopre ya. Oposisi 69 FM. Inilah guys ya, bahayanya kalau ada orang-orang yang nggak ngerti agama tapi ngomong soal agama. Kacau ya. Kalau soal dalam agama Islam itu kita rujukannya siapa? MUI salah satunya. Nah, MUI itu adalah diisi para ulama yang ngerti agama. Nah, jadi lalu fatwa MUI itu ya, MUI itu tiap dia mengeluarkan fatwa atau pendapat itu bukan sembarangan ya, hasil kajian para ulama. Lalu ada orang-orang seperti ini ya, si siapa namanya ini, si Marzopre, yang nggak paham coba-coba ngomong guys, ini kacau. Makanya saya katakan ya, orang yang bukan ahli yang ngomong ya kacau gitu. Kita tahu dalam Islam itu ya guys ya, ini saya kasih tahu nih pada semua teman-teman ya yang belum paham ya. Islam itu ya toleran, sangat agama yang sangat toleran. Ya, Anda lihat bagaimana ya toleran kita ya. Indonesia ini ya Anda tahu ya mayoritas Muslim, tapi tidak ada masalah yang tentang toleran di Indonesia ya. Kecuali kalau hal-hal yang mereka tidak paham. Nah, maksudnya apa? Kita punya dalil namanya lakum dinukum waliyadin, yaitu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, ini harus dipahami, ya. Jadi kalau kalian tidak tahu apa itu lakum dinukum waliyadin, ngaji dulu, baru bikin konten, baru sok-sok kritik MUI, ya kan? Bukan ulama, bukan siapa-siapa, tiba-tiba kritik MUI gitu, ya kan? Nah, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, artinya adalah kita tuh khusus hal agama, kita nggak boleh mencampur adukan. Khusus agama adalah suatu hal yang sakral, suatu hal yang privat. Ya, kita masing-masing di sini dalam hal agama masing-masing. Yang lain kita boleh bercampur, yang lain ya, perdagangan, pertemanan, ya, apalagi, kecuali perkawinan ya, karena perkawinan itu termasuk hal agama. Karena diatur melalui kantor urusan agama kan, dan juga itu adalah menjadi satu keluarga gitu. Nah, itu kemudian hal beda. Jadi soal agama kita pisah, kita nggak boleh campur. Karena Islam itu punya larangan ya untuk mencampur adukan agama. Kita boleh berbeda dan kita satu, tapi tidak boleh satu dalam hal agama. Agama tetap terpisah. Kita boleh satu, kita boleh dalam satu suku boleh. Misalnya kita berbeda agama tapi satu suku, oke. Kita berbeda agama tapi satu bangsa boleh. Oke. Tapi kita nggak boleh sebaliknya. Kita berbeda bangsa tapi satu agama nggak bisa. Teman-teman kita agama masing-masing gitu. Nggak bisa. Ibaratnya kita tuh agama tuh pilihan. Ya kan? Yang kalau sudah kita pilih kita nggak boleh dipaksa tuh pindah gitu kan. Nah, dalam hal agama, jadi Islam tuh punya syariat yang ketat dalam agama. Jadi kita tuh diharamkan ya untuk mencampurkan agama. Jadi harus ngerti apa itu toleran ya. Toleran itu adalah menghargai ya agama orang lain. Itu dipahami ya. Toleran dalam hal agama adalah apapun itu adalah termasuk dalam poin menghargai agama, suku, pendapat orang lain. Itu termasuk. Nah, dalam hal ini ya Islam itu punya aturan. Aturannya adalah tidak boleh mencampurkan agama, mencampurkan agama. Kalau ada orang Natalan, orang ibadah agama lain, ya sudah silakan biarkan jangan ganggu, tapi tidak boleh ikut-ikutan. Ya, haram ikut-ikutan. Ya, mengucapkan selamat, ya kan? Karena kita tahu ya, mengucapkan selamat ya. Dalam kaidah Islam, semua agama itu salah, semua agama lain selain Islam itu salah, ya. Sama juga akidah agama lain juga pasti begitu. Di Kristen juga pasti bilang agama lain salah, ya. Agama dia aja benar, itu pasti, karena itu namanya akidah, itu namanya prinsip keagamaan, ya kan? Kalau tidak, nggak pernah beragama Kristen itu kan? Juga agama lainnya. Jadi ya itu prinsip. Jadi kalau kita meyakini sesuatu yang itu salah, kita nggak boleh mengucapkan selamat kepada sesuatu yang salah gitu. Itu namanya prinsip, ya kan? Nah, ini beda sama baik dan buruk ya. Semua agama baik, ngajarkan yang baik, kita setuju. Tapi tidak semua agama itu benar. Karena kalau semua agama benar, ada kenapa tidak beda-beda agama? Hari ini Islam, besok Kristen, besok itu bisa Buddha kan gitu. Tapi yang tidak. Nah, itu makanya kita tuh punya prinsip. Kalau kita Islam ya kita pegang agama Islam sampai mati.
Kalau kita yakin dengan agama kita, Kristen juga begitu. Pegangan agamanya sama mati, tapi tidak boleh mencampur adukan. Nah, jadi di Islam aja yang ada lakum dinukum waliyadin, agama lain nggak ada. Makanya sama seperti misalnya kayak ada di keluarga di suatu kampung. Ada satu keluarga yang ketat. Dia nggak boleh anaknya tuh keluar keluar malam, nggak boleh anaknya tuh keluar lewat jam 10 malam, nggak boleh anaknya tuh nggak pulang 3 hari gitu kan, nggak boleh ngerokok, nggak boleh judi, nggak boleh narkoba, nggak boleh lah yang gitu-gituan gitu. Nah sementara keluarga kan boleh. Jadi kampung ini kampungnya rusak lah, apa itu kan akidahnya. Nah jadi apakah toleransi diartikan sebagai yang satu keluarga yang nggak boleh anaknya merokok, nggak boleh anaknya maksiat, nggak boleh anaknya keluar jam 10 malam lewat, nggak pulang 3 hari itu harus eh, apa namanya membatalkan aturan itu, lalu membolehkan anaknya menjadi seperti mereka, boleh judi, boleh keluar malam, boleh nggak pulang 3 hari, apa seperti itu? Apa itu toleransi? Ya, apakah itu toleransi? Kan tidak. Harusnya semuanya itu menghormati satu keluarga ini, meskipun dia satu keluarga, tapi dia punya prinsip dan harus dihormati aturan dia gitu. Sama seperti Islam. Islam punya aturan begitu. Nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh pakai atribut Natal, nggak boleh lah bercampur adukan agama, nggak boleh ikut-ikutan agama lain, budayanya segala macamnya. Itu aturan Islam. Ya, agama lain anggaplah nggak punya aturan itu. Apakah toleransi diartikan dengan Islam harus membatalkan aturannya? Ya, lalu dia menjadi sama dengan lain, kan nggak begitu namanya, guys. Itu namanya pemaksaan. Memaksa satu orang untuk membatalkan aturannya, untuk mengubah syariatnya demi kepentingan bersama, kan nggak bisa. Harusnya kan yang semuanya ini kan ikut bukan ikut menghormati, menghargai yang sendiri ini, yang Islam ini gitu harusnya kan. Itu harusnya, guys. Jadi orang ini nggak ngerti arti toleransi. Ya. Toleransi diartikan bahwa kita semua sama. Nggak bisa begitu. Kita semua berbeda dan kita harus menghormati perbedaan itu. Ya, paham nggak? Biarawati contoh. Biarawati itu menutup aurat, pakai seragam. Nah, sementara kebanyakan orang tidak seperti itu. Kebanyakan umat Kristen nggak begitu. Wanita Kristen nggak pakai seperti pakai biarawati. Apakah dengan begitu Anda memaksakan biarawati untuk jadi sama dengan kalian semua? Kan nggak begitu. Kan kalian biarkan biarawati begitu, kalian begitu kan. Coba. Ada juga yang sebagian Kristen itu yang pastornya itu tidak boleh menikah. Sementara kebanyakan orang Kristen menikah. Apakah kalian memaksakan agar pastor sama-sama kalian? Ya kan? Pendeta yang tidak boleh menikah ikut aturan itu sama dengan kalian, lalu membatalkan aturannya? Kan nggak begitu. Harusnya kan kalian menghormati pastor itu kan? Menghormati biarawati itu kan? Coba. Coba demikian ya. Jadi kita tuh biarlah semuanya tuh. Jadi kalau Natalan silahkan pakai atribut Natal, tapi jangan paksa umat Islam atau bawa-bawa umat Islam untuk pakai juga gitu. Ya, masing-masing saja sudah gitu, ya kan? Jadi guys ya, ini lucunya. Jadi misalnya kayak ada warna merah. Warna merah itu ya, kalau dia dikasih warna eh, putih, dia akan menjadi oranye. Bahkan bisa jadi putih kalau terhapus, kalau kasih hitam bahkan bisa jadi hitam kalau dikasih banyak warna hitam gitu kan. Nggak jadi, dia nggak jadi merah lagi. Lalu di mana letaknya perpindahan? Dulunya ada merah, ada biru, ada kuning. Ya biarlah seperti itu. Merah biarlah merah. Kenapa Anda mencoba memaksa si merah untuk mencampurnya dengan warna putih sehingga jadi oranye, atau campur warna hitam sehingga jadi hitam gitu? Coba. Jadi mereka nih, orang ini ya, termasuk orang-orang yang seperti ini tuh nggak ngerti arti toleransi, perbedaan. Namanya aja Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tidak satu. Bukan berbeda-beda menjadi satu, enggak. Ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita tuh satu dalam perbedaan, bukan satu dalam persamaan. Itu perlu dipahami. Apa bedanya satu dalam perbedaan dengan satu dalam persamaan? Satu dalam perbedaan, kita ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ketika Ketika Lebaran, umat Islam merayakan Lebaran. Umat Kristen, Hindu, Buddha tidak. Umat Kristen merayakannya ketika Natalan.
umat Hindu ketika apa namanya raya umat Hindu, umat Buddha juga begitu. Nah itu namanya satu dalam perbedaan, bukan satu dalam persamaan. Lebaran semuanya Lebaran, masuk orang Kristen dan Hindu Buddha. Natal semuanya Natal, nggak begitu caranya. Itu namanya orang-orang nggak punya prinsip, yang nggak punya akidah, gitu. Jadi nggak ngerti apa orang yang arti toleransi, guys. Ini sangat memalukan. Ini pikirannya tuh kalau kita pinjam kata-kata Rocky Gerung dungu, gitu, guys. Ya kan? Toleransi diartikan sempit, ya, bahwa semua itu sama. Di mana letak keindahan kalau begitu? Ya, di mana letak keindahan? Ketika Natalan, umat Kristen Natalan, kita semua ikut Natalan. Kita semua pakai atribut Natal. Di mana letak keindahan? Harusnya kan ketika umat Kristen Natalan, kita tetap memakai atribut Islam. Umat Hindu tetap pakai atribut Hindu. Jadi umat Kristen Natalan, kita ngaji, kita mengaji. Ya, umat Hindu dia ibadah dia, umat Buddha ibadah dia, kan indah. Ada perbedaan, tapi tetap satu, tetap saling menghargai meskipun kita berbeda-beda ritual, guys. Kan itu keindahan. Bukan kita tuh seperti musang berburu domba gitu. Natal semuanya ikut Natalan, Lebaran semuanya Lebaran, enggak begitu, guys. Apalagi ini agama, masalah privat, masalah yang sakral, nggak bisa campur adukan gitu. Pikirannya ini mungkin agama ini sama kayak orang main anak-anak gitu. Pas lagi main kelereng, semua anak-anak main kelereng. Nanti main patok lele, anak-anak main patok lele gitu kan. Nanti ketika main Ketika main cabur, anak-anak main cabur gitu kan. Ini agama, bro, bukan main anak-anak. Ya. Atau dia mungkin kayak sedangkan kita aja di olahraga profesional misalnya atlet ya. Kalau bola tuh ya dia pemain bola aja. Dia nggak berubah di pemain basket. Mana ada pemain bola lalu besoknya di pemain basket. Dia tanding di Liga Champion atau Liga Inggris, lalu biasanya dia tanding di Formula E, di Formula gitu kan. Besok lagi dia pemain basket. Gimana bisa begitu? Main bola ya main bola gitu, guys. Ketika ada pemain basket, dia bukan main basket, bukan ikut tanding basket dia, tapi nonton gitu loh. Baru dia bisa jadi profesional gitu kan, baru bisa menjadi pemain hebat gitu loh, guys. Nah, meskipun dia jadi ketika ada pemain basket, ketika ada Piala Dunia, apa yang dilakukannya ya, dia tidak ikut main bola gitu loh, guys. Nah, oke dia nonton kan, tapi nonton itu ya ini apa namanya ya, nonton itu sama kayak kita juga nonton, misalnya ada ibadah gitu kan, kita nonton, tapi kita tidak nontonnya itu tidak seperti apa, ikut merayakan itu, guys, gitu loh. Jadi apa namanya ya, kita tahu itu ada, misalnya kita lagi ke mall itu ada Natal, ya sudah kita nonton, masa tuh ya ada itu ya udah gitu, tapi kita tidak ikut-ikutan, kita tidak ikut memakai gitu loh, guys. Paham ya logika. Jadi agama nggak sama kayak main anak-anak ya, nggak sama. Agama itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang privat. Itu poinnya, guys. Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Letak! Langsung rasis ya kan? Kata-kata kadrun, ya itu rasis, guys, kada gurun gitu kan. Jadi orang-orang ini memang ciri khasnya adalah satu hal itu yang pasti rasis. Udah rasis, nggak ngerti agama, alias dungu gitu kan. Apa yang mau dilakukan di bangsa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini ke depannya kalau diisi orang-orang seperti ini? Nah, itu tugas kita semua, tugas saya untuk memberikan edukasi agar orang kayak gini ini punah, kalau bisa punah gitu, guys, dari muka bumi Indonesia, minimal dikikis gitu, guys. Nah, makanya kita terus kasih edukasi gitu kan. Mereka harus ngerti apa itu toleransi. Jadi toleransi itu ya, saya katakan sekali lagi, bukan menyamakan semua yang berbeda, tapi menghormati perbedaan. Ya, Natalan, ya kita hormati orang Natalan, tapi orang Natalan juga harus hormati orang yang tidak Natalan, saling menghormati. Ya, kita yang tidak Natalan ada aturan
nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh apa namanya, nggak boleh pakai ornamen Natal, nggak boleh ikut ikut Natal. Itu adalah yang orang yang ikut Natalan, umat Islam. Nah, orang Natal harus hormati harga itu juga. Jangan hanya kita diminta menghargai, menghormati, tapi dia tidak menghormati kita, gitu guys. Saling menghargai itu begitu. Kita menghargai orang Natalan dengan cara apa? Dengan membiarkan orang Natalan, jangan diganggu. Nah, mereka juga begitu. Jangan ganggu kita juga dengan memaksa kita ikut sama kayak mereka, gitu. Itu toleransi, saling menghargai, saling tahu batasnya. Apa yang aturan agama lain jangan dipaksakan untuk dilanggar, itu toleransi. Sama seperti saya tahu ada anak tetangga yang nggak boleh anaknya keluar lewat jam 6 sore, ya nggak boleh merokok, nggak boleh begadang, ya saya jangan ganggu itu. Ya kan, saya akan larang anak saya untuk jangan kamu ajak anak tetangga itu ya keluar malam ya merokok ya, karena di aturan keluarganya nggak boleh. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu sudah tidak toleransi. Kenapa? Karena kamu telah mengganggu aturan keluarga dia, gitu loh guys, logikanya. Bukan, lalu bukan nanti kalau dia nih pasti ngomong gini nih. Tapi Pak, anak-anak di komplek ini semuanya cuman dia aja yang begitu. Ya biasa aja. Emang kenapa? Emang kenapa kalau semuanya tuh di kampung ini merokok, narkoba? Emang kenapa? Masa Anda mau ajak orang juga ikut sama Anda, itu kan nggak bisa begitu, ya kan? Apa namanya? Apalagi ketika dia tetap pada prinsip hidupnya, lalu ada ini apa? Lalu ada baper gitu kan? Ini kan nggak baik, guys. Ya kan? Jadi hargai aturan agama orang lain. Itu toleransi sebenarnya. Saya menghargai tentang aturan agama orang lain. Islam nggak boleh makan babi. Masa harus dipaksa makan babi? Coba. Misal nih, di suatu perkumpulan makan-makan, orang pada makan-makan nih. Jadi orang-orang Kristen di situ ada orang Islam. Di situ orang Kristen tuh pesan babi, minuman-minuman keras gitu kan, alkohol. Umat Islam ikut makan sama mereka, apakah dipaksa umat Islam yang satu orang atau beberapa orang ini untuk ikut makan babi sama makan apa minuman keras biar sama dengan mereka? Kalau nggak mau dikatakan intoleran, karena nggak begitu logikanya. Ya hormati umat Islam ini, jangan makan babi, jangan makan babi. Ya, hormati. Di saat ada umat Islamnya, ya makan yang bisa dia makan gitu. Kalau misalnya kayak kita, jangan lagi itu ya, kita ngundang makan bersama, tapi di situ ada orang penderita diabetes atau penderita apalah ya alergi makan tertentu. Nah, kita tentu hidangan makanan, ya tentu yang untuk mereka kita bedakan gitu. Itu namanya menghargai, menghormati, karena dia beda, nggak bisa kita samakan. Masa kita paksa dia jelas-jelas diabetes kita paksa makan apa coklat gitu kan, makanan gula-gulaan gitu kan, itu gimana ceritanya coba? Nah itu tidak toleran namanya. Jadi mereka ini nggak ngerti arti toleransi. Makanya belajar lagi deh apa itu toleransi kan. Jadi toleransi itu adalah menghargai perbedaan, bukan apa namanya, bukan satu lagi adalah menyatukan perbedaan, bukan menyamakan perbedaan, bukan guys. Perbedaan itu tetap berbeda, nggak bisa samakan, tapi bisa dilakukan dengan disatukan. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati perbedaan itu, sehingga bersatu, nggak ada konflik. Umat Islam menghargai umat Kristen lagi ibadah. Umat Kristen menghormati umat Islam yang tidak boleh ikut-ikutan ibadah, gitu loh logikanya. Habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Letak. Ya, setelah ditinggal ketua umumnya, MUI ini mulai miring-miring lagi nih ya. Aduh, jadi begini ya. Selain di miring itu dia, ya kan? Miring. Bukan ulama, bukan bukan lembaga Islam tertinggi, tapi sesuatu ngomong agama. Ini kan kacau, guys. Lain dipenuhi dengan diskon-diskon Natal dan Tahun Baru. Desember, bulan ini nih, juga adalah bulan ketika Majelis Ulama Indonesia sedang lucu-lucunya. Padahal Desember itu bagi umat Kristen di Indonesia adalah bulan suci. Ya, itu kan bulan sucinya bagi umat Kristen.
Bagi umat Islam tidak. Masa bagi umat Islam suci, umat Islam disucikan juga? Ini mana logikanya coba? Ya kan? Ini guys, ini namanya memaksakan ya. MUI lucu gitu dia. Yang lucu adalah ketika seorang yang bukan ahli agama ngomong tentang agama, itu lucu guys. Tapi kalau ahli agama, ulama, ya, persatuan ulama ngomong agama, Islam, itu bukan lucu namanya. Itu keren namanya. Profesional, ahli di bidangnya ngomong di bidangnya. Ini bukan ahli agama, ya kan? Ngomong tentang agama itu baru lucu, ya kan? Ngerti nggak? Sama kayak orang bahas apa ya? Orang bahas sejarah. Dia ahli sejarah. Tapi kalau ada yang misalnya orang yang bukan ahli sejarah, dia misalnya dia adalah tukang yang biasa ya misalnya dia adalah nakoda kapal, lalu ngomong tentang sejarah, ini kan kacau guys. Sementara ada ahli sejarah gitu, jadi ibaratnya, atau misalnya kayak ada orang yang dia tuh dia tuh bukan koki, bahkan dia tuh dia tuh bukan ahli masakan Padang misalnya, bahkan dia pun tidak makan masakan Padang, tiba-tiba ngomong tentang masakan Padang, kan lucu guys, absurd gitu kan. Nah, jadi yang lucu itulah seseorang yang bukan ahlinya tapi ngomong tentang bidang itu gitu loh, itu lucu sekali kan. Bulan suci dengan segala peringatan Advent hingga malam Natal. Dari tahun ke tahun selalu muncul masalah soal pelarangan ucapan Selamat Natal sampai haramnya pemakaian aksesoris topi Sinterklas bagi karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Nah, memasuki masa Natal 2022 ini, MUI mulai mengeluarkan lagi surat dan pernyataan yang lucu. Gini ya, kenapa hal itu ada? Karena banyak Islam yang belum paham. Kenapa? Karena umat seperti mereka ini ya, terus saja berusaha mengganggu akidah umat Islam. Ya, ibaratnya kayak gini. Keluarga saya misalnya punya aturan, nggak boleh keluar malam, nggak boleh begadang, nggak boleh nggak pulang-pulang, nggak boleh merokok. Itu aturan keluarga saya. Ada anak-anak tetangga lain yang selalu ganggu. Ya, kamu ngomong ke anak saya, kamu berubah dong. Masa kamu mau dirocokin bapak kamu itu? Aturan macam apa itu ya katanya kan? Kata mereka ini. Ya kita semua di sini, kita semua merokok, kita semua narkoba, kita semua begadang. Kamu sendirian, masa kamu nggak merokok, nggak narkoba? Kamu kuper? Kamu nggak keren gitu kan? Itu yang terjadi guys. Kita selalu diganggu kita itu menjalankan syariat agama kita, aturan agama kita. Jadi paksa untuk melanggar, dibujuk rayu untuk melanggar. Ya. Harusnya teman-teman anak saya ini kan ngerti, oh bapaknya ngasih aturan begitu, ya jangan paksakan. Berarti udah ada aturan di keluarganya, ya sudah, biarkan anaknya ikut aturan itu. Karena itu anaknya, anak saya, bukan anak bapaknya mereka. Kalau mereka bapaknya lain lagi, ya ikut aturan bapak mereka gitu kan. Kalau bapak mereka membiarkan anaknya narkoba, ya itu sama bapak mereka. Jangan bawa anak saya gitu kan. Nah, harusnya konteks mereka menghargai saya dan anak saya adalah dengan tidak mengajak anak saya untuk ikut sama mereka, karena anak saya punya aturan sendiri yang saya bikin dan anak saya sepakati. Kami semua sudah sepakat ini, dan kalaupun anak saya harus sepakat, kenapa? Karena saya bapaknya. Sama kayak soal Islam tuh sepakat sama aturan Islam, karena Islam itu agamanya gitu. Jadi bisa diganggu, oh jangan, kenapa nggak boleh ucapan selamat Natal, nggak toleran, nggak keren gitu kan. Makanya MUI ingatkan gitu guys, sama kayak saya. Kalau misalnya anak saya tidak diganggu, nggak ada yang merayu-rayu kan, kamu nggak keren, nggak ngerokok narkoba ya kan, ya saya tidak perlu menyampaikan itu pada anak saya. Nah, jangan kamu merokok, jangan narkoba, nggak perlu, karena nggak ada yang ganggu dia. Tapi ketika dia mulai diganggu, ya saya ingatkan gitu kan, nah nggak boleh merokok ya, nggak boleh, ini orang-orang lagi, teman-teman lagi merokok nih, jangan merokok ya, itu. Karena saya tahu dia diganggu terus gitu. Sama MUI tahu umat Islam tuh masih ada lubang dan diganggu terus gitu.
Contohnya dipaksa pakai atribut Natal, itu kan bukan lagi diganggu, tapi dengan dipaksa guys, udah diganggu dengan cara paksa gitu. Nah, jadi MUI sama seperti seorang ayah kayak saya ya yang terapkan aturan. MUI kan menerapkan aturan berdasarkan dari hukum ada dalilnya semua. Makanya belajar dalilnya Quran dan hadis gitu. Biar nggak asal ngomong gitu kan. Nah, itu harus dipatuhi oleh umat Islam. Jadi konteks MUI sama seperti saya atau kita sebagai seorang ayah yang udah menerapkan aturan pada kita dan kita ingin anak kita ikut aturan itu. Ya, itu poinnya. Jangan diganggu harusnya. Jadi dia tiap apa tuh kan ibaratnya adalah sesuatu yang menjadi apa namanya aturan di agama Islam. Hormati. Masa ada mau umat Islam ini melanggar aturan agamanya gitu. Ini kan udah itu namanya pemaksaan, guys. Ya kan? Biarlah kita berbeda, ya kan? Kan itu kan bukan suatu masalah gitu. Kecuali kalau kita memaksa umat Kristen nggak boleh pakai atribut Natal, itu baru nggak boleh. Itu kita masuk privat mereka. Tapi ketika mereka memaksa kita, ya, untuk pakai seperti mereka, ya, itu namanya sudah offset namanya. Sudah mencampuri urusan agama kita namanya. Agama kita melarang itu. Lalu kita nggak mau melakukannya, mereka katakan kita kadrun, kita intoleran, kan ini kan nggak benar guys logikanya gitu. Kelihatan sekali mereka tidak pernah menghargai dari aturan Islam gitu kan. Sama seperti saya buat aturan tadi ya, anak saya nggak boleh merokok, nggak boleh begadang, nggak boleh narkoba. Lalu mereka cemeh gitu kan, mereka cemooh. Oh bapaknya nggak keren itu, anaknya kok nggak boleh narkoba, nggak boleh merokok gitu kan. Itu aturan saya. Atau saya nggak boleh anak saya tuh pakai HP, ya kan. Lalu mereka mengatakan, bapaknya nggak keren itu, anaknya nggak boleh pakai HP. Itu aturan saya gitu. Apa urusan Anda gitu kan? Harusnya mereka menghargai. Oh, anak bapaknya nggak boleh anak pakai HP. Ya udah, hargai dong gitu. Saya juga menghargai mereka. Oh, anaknya boleh pakai HP, silakan. Itu anak Anda, silakan Anda kasih dia HP. Orang saya enggak gitu. Jadi masing-masing menghargai. Dia menghargai saya yang nggak boleh kasih saya HP. Saya menghargai dia, anaknya dikasih HP gitu. Sama kayak umat Islam dan Kristen harusnya. Umat Islam menghargai umat Kristen. Ada nggak umat Islam itu yang memaksa umat Kristen itu untuk memakai atribut Lebaran, ya kan? Nah, kalaupun ada, ingat sekali lagi ya, di agama Kristen nggak ada aturan itu. Ini sama kayak misalnya ada suatu keluarga yang itu bebas, nggak ada aturan. Anaknya mau narkoba, kayak mau merokok, kayak mau nggak merokok, kayak bebas gitu. Nah, saya ya aturan keluarga saya itu tuh nggak boleh merokok, nggak boleh narkoba. Lalu saya ajak anaknya, kamu kan aturan keluarga kamu kan bebas. Saya tahu nih aturan keluarga bebas. Boleh pilih anaknya, sembarang gitu. Nah, saya ajak anak saya ngajak anak dia karena yang baik. Ya, kamu kan meskipun kamu bebas, kamu jangan merokok ya. Itu saya jangan narkoba ya. Kan nggak ada masalah, kenapa? Karena keluarganya bebas, nggak ada larangan di situ. Kalau saya ada larangan gitu kan. Nah, makanya ini kalau jika mereka tidak ada larangan untuk selamat Idul Fitri, nggak ada larangan untuk mau kayak Idul Fitri, nggak ada masalah. Kalau bagi kita masalah, guys. Di situ logika berpikirnya, gitu loh. Sama kayak agama mereka tidak menghalalkan makan babi, ya kan? Kita makan babi, ya harus menghormati. Ketika makan babi, jangan ajak kita, jangan paksa kita makan babi juga, gitu loh. Sama kayak ini. Jadi, ya, perlu ada tahu ya, Islam itu bukan hanya melarang makan babi, bukannya melarang minuman keras, tapi juga melarang ikut campur dalam hal agama, ibadah. Nggak boleh kita tuh pakai atribut Natal, nggak boleh kita tuh menyerupai umat agama lain, nggak boleh kita tuh mengucapkan selamat Natal. Itu aturan agama Islam ya. Jadi agama Islam itu bukan hanya melulu makan babi, minuman keras, bukan itu aja. Makanya belajar Islam, biar Anda tahu semua larangan dalam Islam. Jadi kita tuh nggak boleh melanggar itu semua, gitu loh. Itu namanya aturan. Jadi toleransi itu termasuk menghargai Islam itu sendiri, ya kan? Anda mau dihargai tapi tidak mau menghargai agama lain, gimana bisa coba? Nggak mau hargai aturan agama Islam. Kita tuh bukan hanya dilarang makan babi, bukan hanya dilarang untuk minuman keras, tapi juga dilarang untuk mengucapkan selamat Natal, ya, memakai atribut Natal, nggak boleh. Ikut ibadah Natal, nggak boleh. Dicampur dengan orang Natal, nggak boleh, guys. Itu poinnya. Mulai mengeluarkan lagi surat dan pernyataan yang lucu.
Terlebih soal aksesoris Natal bagi karyawan di pusat perbelanjaan. Nih, bahkan pada surat MUI bertanggal 15 Desember 2022 kemarin, baru kemarin tertulis himbauan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memantau dan memastikan nggak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada pekerja muslim. Alasannya menurut MUI, atribut Natal bisa memunculkan potensi intoleransi antar umat beragama. Aduh, orang-orang tua ini ya. Justru orang tua tuh bijaksana. Orang-orang pakar agama. Anda siapa? Coba. Gini loh guys, kenapa pemaksaan itu bisa menimbulkan intoleransi? Saya muslim. Tentu saya punya aturan agama yang nggak boleh saya memakai atribut agama lain. Dan tentu itu suatu kebanggaan bagi saya untuk memegang prinsip agama saya. Lalu saya bekerja, mentang-mentang saya digaji, saya dipaksa ikut pakai atribut Natal. Kan nggak boleh. Ya, kita tuh nggak boleh memaksa orang untuk melanggar prinsip agama dia, agamanya. Itu intoleran namanya. Ngerti nggak intoleran itu apa? Misalnya ada orang Kristen nih, apa yang dilarang di agama Kristen? Misalnya di agama Kristen tuh melarang orang-orangnya untuk apa ya? Memakai, anggaplah memakai meletakkan patung salib di WC misalnya. Ya kan? Nah, lalu kita paksa, pasang dong patung salib di WC, kan nggak bisa gitu guys logikanya. Atau apa ya yang mereka tuh nggak boleh, atau misalnya kayak birawati itu kan nggak boleh, nggak pakai seragam itu. Nah, lalu kita apa ya misalnya apa ya yang gampang ya, nggak boleh cerai misalnya. Nah, kita tahu aturan agama Kristen itu nggak boleh cerai, ya. Itu aturan agama mereka. Kita tahu itu. Nah, ketika dia menjadi karyawan kita nggak boleh maksa dia. Kamu kalau nggak cerai, kalau kamu apa ya misalnya, kalau kamu nggak cerai sama suamimu itu, kamu nggak boleh kerja di sini. Itu boleh nggak maksa itu? Kan nggak boleh. Itu aturan agama dia harus dihormati, ya. Kalau dia nggak boleh cerai, kita jangan paksa dia cerai gitu guys. Atau apa yang nggak boleh sama mereka gitu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sesuatu itu adalah menghormati agama lain, itu masuk poinnya. Menghormati ajaran agama lain, itu bagian dari toleransi. Kalau Anda tidak menghormati, menghargai ajaran agama lain, dan memaksa umatnya untuk melanggar ajaran agama itu namanya intoleran. Paham ya di sini ya? Agama. Aduh, orang-orang tua ini ya, lebay banget. Ya, surat itu secara resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud dan Sekjen MUI Amir Shah Tambunan. Meski sebenarnya 2016 lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Kayaknya surat terbaru MUI itu adalah episode lanjutan dari fatwa 2016 itu. Isinya tetap sama-sama mengecam penggunaan atribut keagamaan non-muslim. Itu namanya prinsip, ya. Ajaran agama nggak pernah berubah, bro, ya. Anda kira ajaran agama itu sama seperti aturan pemerintah yang hari ini, yang kemarin nggak pakai masker, harus jaga jarak. Sekarang aturannya berubah. Aturan agama tuh nggak sama kayak aturan pemerintah yang berubah itu loh. Makanya inilah menyamakan sesuatu yang nggak sama itu, ini kacau guys. Dari dulu nggak boleh makan babi, ya nggak boleh makan babi. Nggak boleh minum keras, ya nggak boleh minum keras. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, ya nggak boleh berzina. Sama kayak larangan ini. 2016 sama 2016 tetap sama. Itu namanya prinsip keagamaan. Aturan agama tidak pernah berubah, ya. Kecuali Tuhan mau seperti itu, dan itu sudah lewat waktunya, ya. Dulu masih dibolehkan perbudakan, lalu kedatangan Nabi Muhammad, Tuhan ubah itu sehingga dunia bebas dari perbudakan. Nah, itu maunya Tuhan, dan itu sudah lewat, ya. Di Nabi terakhir itu
apa namanya, adalah nabi yang diutus untuk menyempurnakan ajaran Islam. Ya, ada apa namanya, perintah Tuhan. Sehingga ada hal yang buruk itu diubah jadi baik. Nah, itu sudah berlalu masanya. Ya, Nabi sudah wafat dan sekarang kita tinggal ikuti sehariannya gitu. Jadi dia tidak pernah berubah lagi saya hingga kapanpun gitu kan. Ya, sejak Nabi meninggal wafat itu tidak ada lagi perubahan karena tidak ada lagi nabi yang diutus untuk memberikan info tentang perubahan itu, nggak ada lagi. Sehingga aturan agama itu akan berlaku selamanya semenjak nabi terakhir itu meninggal, guys, atau wafat. Mengecam penggunaan atribut keagamaan non-muslim. Ternyata topi Sinterklas bagi MUI semengancam itu bagi toleransi antar umat beragama. Fatwa haram sampai-sampai perlu dikeluarkan untuk menangani sepucuk topi Sinterklas yang lucu itu. Topi, Anda tahu kan topi? Topi. Dia nggak paham ya. Basic itu tidak mengenal apa kecil atau besar, sedikit atau banyak. Ya. Aturan agama tuh nggak boleh. Misal gini, kayak Anda misalnya dilarang untuk merokok. Ya nggak boleh merokok sama sekali, walaupun hanya cuma sebatang, setengah batang nggak boleh gitu loh. Masa cuma bilang, cuma sebatang rokok, rokoknya lucu lagi. Rokoknya berbentuk imut, ada rokoknya berbentuk kelinci, ada gambar kelincinya. Bukan begitu logikanya. Dalam rokok yang nggak boleh merokok sama sekali. Paham nggak? Nggak peduli mau itu topi lucu, ya kan? Mau itu hanya sedikit, nggak peduli. Namanya aturan itu ditegakkan. Apa bisa polisi itu nunggu orang pakai narkoba 1 kilo baru ditangkap? Ya. Ada narkoba sedikit aja itu bisa dijadikan apa? Barang bukti. Coba. Kayak hukum zina. Apa bisa zina tuh tunggu melakukan hubungan intim dulu baru dihukum zina? Kan tidak. Makanya ada namanya zina mata, zina tangan, ada macam-macam zina, guys. Makanya harus dipahami ya. Jadi orang-orang nggak ngerti agama gini dibiarkan ngomong ini kacau ini. Kalau saya jadi menteri agama, saya akan kumpulkan orang-orang ini dan akan saya tatar. Saya akan kasih tahu. Kalian belajar dulu deh berapa SKS itu tentang ajaran agama Islam lah minimal. Karena Islam mereka ini kan menyinggung Islam nih. Ini Islam tuh begini aturannya. Ingat ya, ini aturan agama Islam. Jangan kamu nggak tahu lagi. Sama kayak misalnya kayak di suatu komplek nih, ada orang ribut terus tentang aturan keluarga lain. Itu ditatar orang gitu tuh. Ini aturan keluarga orang itu ya, kamu sapal, jangan kamu ganggu aturan keluarganya, gitu. Gitu logikanya, guys. Ya kan? Jadi kita lihat kayak gini nih, lucu ini ya, gitu kan? Yang bukan ulama, ya kan? Bukan MUI ngomong. Jadi kalau gitu gini deh, gini aja deh, lain kali kita kalau ada fatwa nggak usah MUI deh, dia aja kasih fatwa gitu kan? Ya. Jadi bentar, dari kata guys. Jadi kalau ada fatwa tentang agama Islam, nggak usah MUI, dia aja. Dia dengan fatwa agama Kristen, dia aja udah. Nggak usah lagi perkumpulan pendeta Indonesia atau perkumpulan biksu seluruh Indonesia ya dari umat Hindu Buddha tuh ngasih fatwa, udah nggak usah. Yang ngasih fatwa tiap umat masing-masing agama tuh dia aja udah. Orang-orang kayak dia aja gitu kan. Kan kacau, guys. Yang kasih fatwa umat Islam ya MUI, yang kasih fatwa buat umat Kristen ya lembaga Persatuan Pendeta, yang kasih untuk umat Hindu Buddha adalah Persatuan Rahib atau Biksu. Udah kelar sudah. Kenapa masih orang ini masih ngomong orang itu gitu kan? Kan kacau kita, guys. Makanya orang cerdas itu akan dengar ahlinya ya, bukan dengan orang kayak gini. Ini siapa gitu loh kan? Topi, Anda tahu kan topi? Topi. Jadi semenakutkan ini. Dan saya yakin, ini cuma ada di Indonesia nih. Ya, masalah ini menarik sekali menurut saya. Karena terlihat gagalnya membedakan Natal sebagai tradisi cuma ada di Indonesia. Ya. Guys ya, makanya dia ini kurang piknik. Ya kan? Jadi gini loh. Kita melihat MUI ini kan bukan pemerintah. MUI adalah lembaga ormas di luar pemerintah, tapi dia pemerintah
bisa gunakan MUI, bahkan harus gunakan MUI untuk melakukan aturan agama Islam. Di tempat lain, di negara lain ya, atau agama Muslim itu juga ada ulamanya, persatuan ulamanya juga. Dia harus bedakan ya, persatuan ulama, lembaga agama dengan pemerintahnya gitu. Misalnya pemerintah tidak menerapkan itu, bukan berarti ulamanya membenarkan atau ulamanya mengizinkan. Karena ulama hanya bisa, ulama itu nggak punya kekuasaan. Lembaga agama nggak punya kekuasaan. Mereka hanya bisa memberikan himbauan, memberikan saran. Jadi nggak bisa Anda memakai misalnya kalau apa namanya ketika suatu negara itu untuk kali ini Anda katakan, oh lihat negara itu loh. Itu pemerintahnya loh yang punya kuasa, bukan ulamanya. Kalau berkuasa di situ ulamanya, baru kita bisa ngomong gitu guys. Di situ masalahnya dia itu nggak ngerti ya. Pemerintah disamakan dengan lembaga keagamaan gitu. Ngerti nggak logikanya? Jadi guys ya, kalau sempat misalnya dilegalkan hal beginian, itu artinya pemerintah tidak mendengarkan ulama. Clear sudah. Ya, salah ulama tidak, salah pemerintah, ya kan? Apalagi salah orang begini yang nggak tahu agama ngomong tentang agama gitu kan. Ya, masalah ini menarik sekali menurut saya, karena terlihat gagalnya membedakan Natal sebagai tradisi keagamaan dan Natal sebagai perayaan sosial budaya. Padahal di negara-negara semenanjung Natal itu adalah dia gini guys, dia ngerti ya. Budaya itu ada diambil dari agama. Ya. Budaya itu sama kayak misalnya orang Yahudi. Budaya Yahudi itu diambil dari agama Yahudi. Nah, kalau budayanya tidak diambil agamanya, oke. Ya, budaya apa di misalnya kayak di di orang-orang Kristen misalnya umat Kristen itu misalnya ada budaya yang tidak dicampur dengan agama. Misalnya kayak misalnya orang Kristen itu adalah orang-orang yang biasanya apa ya? Ya anggaplah ada dia budayanya misalnya dia suka sedekah misalnya, suka bantu orang. Nah itu ada hubungan sama agamanya, budaya yang mereka itu misalnya. Ya kita ambil, nggak masalah kita ikutin gitu. Tapi kayak Natal itu jelas, apalagi dilakukan tanggal 25 Desember gitu loh. Itu jelas budaya yang diambil dari keagamaan, itu harus dipahami. Ya. Kayak budaya Islam sedekah misalnya. Nah itu bukan apa namanya, itu adalah meskipun diambil dari agama, tapi tidak bertentangan dengan agama lain gitu loh. Ya kan, bahkan apa namanya, kayak baca Quran pun ya nggak ada masalah bagi agama lain kan, atau apa namanya Lebaran pun ada masalah bagi agama lain. Tapi sebaliknya, kalau kita yang agama lain melakukan Natal itu masalah guys, itu harus dipahami, itu namanya aturan, berbeda tiap-tiap agama beda aturannya, gitu loh, ya kan? Misal kayak di institusi polisi TNI itu nggak boleh misalnya ke klub malam nggak boleh misalnya, ya kan? Ke tempat karaoke klub malam tuh nggak boleh misalnya. Nah, jangan samakan dengan yang lain gitu. Mentang-mentang yang lain boleh, ya kan? Lalu kita paksakan orang anggota polisi tadi juga ke situ kan nggak begitu logikanya. Lalu kalau nggak mau kita ejek saya sendiri gitu kan nggak bisa kayak. Mengatakan, nggak keren, intoleran kan nggak begitu. Ya aturan di TNI Polri nggak boleh ke malam. Kalau ada boleh silakan. Jadi jangan ajak-ajak, jangan ganggu anggota TNI Polri yang nggak boleh aturannya itu ke malam. Gitu logikanya guys. Dan hargai mereka gitu. Natal sebagai perayaan sosial budaya. Padahal di negara-negara semenanjung Arab, pusat perbelanjaan hingga supermarket saat bulan Desember dihiasi pohon Natal, dekorasi meriah dan diiringi lagu-lagu Natal. Ya, pertama ya, itu yang merayakan Natalnya adalah umat Kristiani, bukan umat Islam. Umat Islam tidak ada urusan dengan itu yang pertama. Kedua ya, kalau ada umat Islam seperti itu berarti dia nggak tahu ajaran agamanya, berarti dia nggak ada agamanya. Dan ketiga, kalau pemerintah yang menerapkan ya, itu artinya pemerintah tidak mendengarkan ulama. Selesai sudah, ya kan? Kecuali menerapkannya ulama. Ya harus bisa bedakan ya antara pemerintah sama ulama, itu berbeda. Jadi ulama itu beda sama umaroh ya. Ya. Jokowi dan jajarannya itu beda sama MUI beda. Ini satu ulama, satu pemerintah. Nah, kedua-duanya harusnya bersinergi. Ulama yang bidang ahli dan bidang agama itu harusnya didengar pemerintah. Jadi pemerintah itu ketika menerapkan suatu aturan
yang berhubungan dengan keagamaan, ya dengarkan lembaga keagamaan, dengarkan MUI, dengarkan apa ke lembaga-lembaga pendeta, lembaga agama Hindu Buddha. Itu poinnya, guys. Susah deh orang-orang yang lebih kayak gini nih. Nonton deh TV internasional lah, sekali-sekali. Beberapa liputan media luar negeri itu menyoroti itu, apalagi semenjak arus liberalisasi budaya di Saudi Arabia tahun 2018. Kayaknya MUI itu bakal kaget kalau mereka tuh jalan-jalan ke Arab Saudi dan negara di sekitarnya. MUI dikatakan MUI itu ya bukan hanya nonton beginian, mereka juga ke sana, guys. MUI guys ya, umat Islam itu lama tuh kan di negara Arab ya, bukan kalian. Kalau orang gini kita yakin ya, mereka perginya paling ke negara-negara yang negara kafir gitu kan. Jadi apa ya? Ibaratnya kayak kita ini kampung halaman kita itu Arab itu, kampung halaman kita, kampung halaman kaum muslimin ya, tempat kelahiran Nabi. Sama kayak orang-orang Yahudi itu kampung halamannya adalah Israel. Orang Kristen itu kampung halamannya misalnya Italia, Vatikan. Malah diremehkan, guys. Ini sangat miris sekali gitu kan. Meremehkan para ulama MUI gitu kan. Sekarang kan MUI ini nggak pernah ke Arab gitu. Uang yang ngurus haji aja MUI gitu kan. Yang ngurus apa namanya, yang direkodnya Islam tuh MUI. Sedangkan umatnya aja UI haji umroh tiap tahun, apalagi direkodnya gitu kan. Nah ini adalah suatu hal yang ketidaktahuan dari orang ini gitu, memalukan sekali gitu kan. Dan satu lagi yang nggak tahu ya, pemerintah tuh beda sama ulama. Kalau melihat suatu negara, itu lihat siapa pemerintahnya, ya. Yang punya wewenang itu pemerintah, bukan ulama. Ulama bisa apa? Bisa apa ulama? Kalau ada negara gitu ya kita tinggal lihat, berarti pemerintahnya tidak ikut ulama ya, selesai sudah. Ya kan? Kecuali kalau ulama yang memerintah, oke, ya kan? Kayak di Iran, itu yang memerintah kan ulama. Nah, kalau ini kan tidak gitu, guys. Di Arab Saudi kan bukan ulama memerintah, tapi Raja Salman yang bahkan memenjarakan para ulama gitu, yang keras pada dirinya, mengkritik tentang kebijakan Arab Saudi gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa kita tuh melihat dari kelakuan orangnya. Jadi apa ya? Apakah kita akan mengikuti ulama Indonesia MUI dan ulama Arab? Apakah kita ikuti Raja Salman beserta dia ini, guys? Mana kita ikutin coba? Orang cerdas akan memilih ulama-ulama Saudi dan ulama-ulama MUI. Itu orang cerdas, ulama Islam yang cerdas, karena mereka yang paham agama, bukan Raja Salman, bukan siapa namanya ini, bukan si Marzopre ini, guys. Di Marzopre ini 11-12 dengan Raja Salman, ya, 11-12, ya, tidak mau ikut kata ulama yang ahli dan bidang agama. Ya kan? Mereka berpikiran liberal sekuler, ya, apa maunya mereka aja gitu kan. Padahal mereka tahu harusnya ya, kita tuh punya logika, tiap agama tuh melakukan aturan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan ngasih aturan itu ya kita tinggal ikutin gitu loh. Jadi kita boleh kayak punya kebebasan, tapi kebebasan kita terikat oleh aturan Tuhan. Kayak Tuhan ngasih nggak boleh membunuh, berzina, ya udah boleh bebas, ngapain selain melanggar aturan itu. Dan membunuh, berzina, narkoba, menjaga sama Natal dalam agama Islam, boleh adalah kita akan lakukan selain itu, tapi yang dilarang-larang itu nggak boleh, guys. Itu poinnya. Karena tidak boleh pasal lain untuk melanggar aturan agama mereka atau melanggar prinsip mereka gitu kan. Oke, jadi ya ini saya punya keterbatasan waktu ya. Ini saya nggak sempat selesaikan video ini ya. Dan kayaknya juga ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys ya. Saya harus ada urusan lain gitu kan. Sekian dulu video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.